Bab 524. Ibu Jerry Yang. Mendengar bahwa Ken Kokian akan membunuhnya, Yuri Zhou benar-benar panik. Jerry Yang, kamu tidak bisa membiarkan dia membunuhku. Bagaimanapun, aku juga adalah ibu angkat Lexi Qin, ibu kandung Yumi Qin, istri David Qin, nenek Happy. Kamu paling tahu betapa baiknya Lexi Qin dan Yumi Qin. Jika mereka tahu, aku dibunuh oleh seseorang yang diatur olehmu, mereka pasti tidak akan memaafkanmu. Selain itu, meski aku bukan ibu kandung Lexi Qin, aku juga ibu angkatnya. Jerry Yang, jangan impulsif. Membunuh adalah kejahatan, kamu harus mengirimku kembali ke penjara. Aku pasti akan berubah di dalam, berusaha mendapatkan pengurangan hukuman, dan keluar untuk bersatu kembali denganmu secepat mungkin. Sinar mata Yuri Zhou terlihat ketakutan, dan ucapannya berantakan. Tutup mulutmu. Jerry yang meraung dengan marah, kamu masih ingin memperjuangkan keringanan hukumanmu. Kamu masih ingin bersatu kembali dengan kami. Apakah kamu sedang bermimpi? Kamu memang sedang menjalani hukuman, dan ternyata berani menculik Yumi Qin. Kamu yang sekarang sedang menjalani hukuman dan menambah kejahatan. Bahkan jika aku tidak membunuhmu, kamu tidak bisa lepas dari kematian. Benar yang kamu katakan, bagaimanapun kamu adalah ibu kandung Yumi Qin, ibu angkat Lexi Qin. Jika aku membunuhmu, mereka akan benar-benar sedih. Jadi, aku tidak akan membunuhmu. Namun, kali ini, kamu hanya bisa menerima keputusan hukum, satu-satunya adalah hukuman mati. Kata-kata Jerry yang bergema. Yuri Zhou tercengang, dia telah dijatuhi hukuman penjara seumur hidup atas percobaan pembunuhan sebelumnya dengan menyewa seorang pembunuh. Kali ini, dia kembali menculik Yumi Qin, kejahatan lama ditambah kejahatan baru. Penjara seumur hidup ditambah tindak pidana penculikan, takutnya akan dihukum mati. Yuri Zhou panik, benar-benar panik. Jerry yang tadi ingin membunuh wanita jahat ini dengan tangan sendiri. Tapi, saat dia akan melakukannya, dia memikirkan banyak orang. Setelah memikirkan Lexi Qin, memikirkan Yumi Qin, memikirkan David Qin, juga memikirkan Happy. Tepat sebelum berpisah dengan Happy hari ini, Happy menangis dan berkata bahwa dia merindukan neneknya. Bagaimana mungkin Jerry yang tega membuat orang-orang baik ini sedih? Jadi dia melepaskan niat membunuhnya pada Yuri Zhou. Karena meskipun dia tidak melakukan apa-apa, hukum akan memberikan sanksi kepada Yuri Zhou, dan satu-satunya hukuman adalah hukuman mati menantinya. Ken Kokian di samping juga tiba-tiba tersadar. Pada saat ini, deru sirene terdengar di hutan belantara yang kosong ini. Tak lama kemudian, beberapa petugas polisi bersenjata bergegas ke lantai atas, melihat mayat berserakan di lantai, mereka semua terkejut. Angkat tanganmu. Untuk sesaat, senjata semua orang diarahkan ke Jerry Yang dan Ken Kokian. Dalam situasi ini, bagaimanapun juga Jerry Yang dan Ken Kokian terlihat seperti orang jahat, dan Yuri Zhou yang terjatuh di atas tanah baru terlihat seperti korban. Letakkan senjatamu. Ketika pemimpin patroli melihat Jerry Yang, dia hampir buang air kecil di celana, dan langsung meraung marah. Yang lainnya belum pernah melihat Jerry Yang, tetapi dia telah melihatnya dengan matanya sendiri. Bos langsungnya akan berlutut di depan Jerry Yang. Bisa dibayangkan betapa menakutkannya identitas Jerry Yang. Mendengar raungannya, orang-orang itu menyingkirkan senjata mereka. Tuan Yang. Pemimpin patroli melangkah maju, berdiri tegak, dan memberi hormat kepada Jerry Yang. Setelah Jerry Yang membalas hormatnya, dia memerintahkan, orang-orang mati ini seharusnya adalah pembunuh internasional yang terkenal. Kalian seharusnya akan dapat menemukannya dengan sangat mudah. Mendengar hal itu, kepala patroli kaget. Pembunuh internasional adalah pembunuh yang sangat kejam dan menakutkan, dan ada 8 yang telah dikalahkan saat ini. Adapun wanita ini, dia adalah penjahat yang dihukum seumur hidup. Tetapi dia melarikan diri dari penjara dan ikut dalam penculikan. Kata Jerry yang memandang Yuri Zhou dengan acuh tak acuh. Ini adalah bukti CCTV yang mungkin bisa membantu kalian. Sudah saatnya Ken Kokian mengeluarkan FD dan menyerahkannya kepada pemimpin patroli.
Terima kasih Tuan Yang atas kerja sama Anda. Jangan khawatir, kami tidak akan membiarkan siapapun yang terlibat dalam kasus ini lepas. Kata pemimpin patrol itu dengan cepat. Jerry yang sedikit mengangguk, lalu berbalik dan pergi tanpa melihat ke belakang. Ketika Yurizo menyadari bahwa dia akan menghadapi hukuman mati, dia benar-benar ketakutan, dan duduk di tanah dengan lemas, membiarkan dua petugas polisi membawanya pergi. 1 jam kemudian, Jiangsu First People's Hospital, di bangsal VIP terpisah. David Kin seperti mumi, terbungkus perban putih di sekujur tubuhnya. Baik Lexi Kin dan Yumi Kin ada di sana, melihat keadaan ayah mereka yang menyedihkan, kedua putri itu berlinang air mata. Jangan khawatir, ayah sudah keluar dari bahaya. Sekarang selama dia istirahat dengan baik, dia akan pulih sepenuhnya dalam waktu singkat. Kata Jerry yang menghibur. Apa yang dia katakan juga benar, David Kin terlihat mengenaskan, seluruh tubuhnya ditutupi kain perban, bahkan tulang rusuknya patah, dan sisanya adalah luka luar. Hanya saja luka di kulitnya terlalu banyak, sehingga ditutup dengan perban. Mungkin tidak lama lagi dia bisa keluar dari rumah sakit. Jerry Yang, di mana wanita itu? Yumi Kin tiba-tiba menatap Jerry yang dengan mata merah, dan berkata dengan gigi terkatup. Jerry yang tentu saja tahu bahwa Yumi Kin sedang membicarakan Yurizo. Lexi Kin juga menoleh. Dari mata keduanya, Jerry yang hanya dapat melihat kebencian dan kekhawatiran yang sangat kuat. Luka yang diberikan oleh Yurizo, takutnya akan menjadi ingatan yang tak terhapuskan dalam hidup ini. Telah ditangkap polisi patrol, kata Jerry Yang. Mendengar kata-kata Jerry Yang, kedua wanita itu diam-diam menghela napas lega pada saat yang sama, dan kekhawatiran di mata mereka benar-benar hilang. Jerry Yang juga sangat beruntung, untungnya, dia tidak melakukan apapun pada Yurizo. Bagaimanapun, di mata kedua wanita baik hati ini, Yurizo tetaplah seorang ibu. Jika Jerry yang membunuh Yurizo, mereka akan merasa sangat sedih. Hanya saja, Jerry yang ragu-ragu sejenak, melihat bahwa tidak ada kekhawatiran di wajah kedua wanita itu, dia melanjutkan, hanya saja dia adalah tahanan seumur hidup, dan hari ini ikut dalam penculikan. Jadi, hukuman yang sekarang ditambah lagi kejahatan yang baru, dan hanya ada hukuman mati yang akan segera dia hadapi. Mendengar ini, kedua wanita itu tertegun sejenak. Namun segera, ekspresi wajah mereka menjadi rileks, tetapi masih ada sedikit keengganan di kedalaman mata mereka. Bahkan jika dia dijatuhi hukuman mati, itu salahnya sendiri, bukan salah orang lain. Setelah terdiam lama, Yumi Kin memecah kesunyian dan berkata dengan tenang. Namun, dia terlihat tenang, tetapi matanya sudah memerah, dan air mata mengalir dari matanya. Yumi, bagaimanapun juga, kamu masih memiliki aku kakak perempuanmu. Kakak yang akan menemanimu seumur hidupmu. Lexi Kin juga merasa kasihan pada Yumi Kin, mengulurkan tangannya, dan memeluk Yumi Kin. Saat Lexi Kin memeluknya, Yumi Kin tidak bisa lagi mengendalikan emosinya dan menangis. Lexi Kin juga mencoba yang terbaik untuk tidak menangis, air mata mengalir di wajahnya. Jerry yang menghela napas pelan, merasa sangat tidak nyaman. Tapi kali ini, dia tidak akan berbelas kasih sedikit pun. Yurizo harus menerima hukuman hukum, hanya hukuman mati yang menjadi tujuan akhirnya. 1 bulan kemudian, hasil persidangan Yurizo akhirnya keluar, dan hasilnya adalah hukuman mati dieksekusi. Kali ini, Lexi Kin dan Yumi Kin tidak menangis lagi, karena ini adalah hukuman yang harus diterima Yurizo. Jerry yang secara pribadi mengurus pemakaman Yurizo, meskipun tidak terlalu glamor, bagi Yurizo itu sudah sangat megah. Luka David Kin sudah hampir sembuh, hanya tulang rusuk yang patah belum pulih. Semuanya kembali normal lagi. Tapi selama sebulan terakhir, Jerry yang terus tertekan karena satu hal dalam hatinya. Denny Yuen, rahasia apa yang kamu miliki tentang ibuku? Jerry yang bergumam pada dirinya sendiri. Suamiku, apakah ada sesuatu di pikiranmu? Pada malam hari, setelah Lexi Kin membujuk Happy untuk tidur,
dia berbaring di bahu Jerry Yang dan bertanya dengan suara rendah. Beberapa waktu ini, Jerry Yang terlihat linglung setiap harinya, jelas ada sesuatu yang ada dipikirkannya. Aku merindukan ibuku. Jerry Yang memeluk wanita itu dengan erat, dan berkata dengan suara rendah. Ini adalah pertama kalinya Lesikin melihat Jerry Yang menunjukkan sisi sentimental di depannya. Bisakah kamu memberitahuku orang seperti apa ibu? Tanya Lesikin perlahan mengubah posisinya dan mencari posisi yang lebih nyaman. Mengenai masalah ibu Jerry Yang, Lesikin belum pernah mendengar Jerry Yang menyebutkannya. Tapi dia selalu penasaran. Ibuku adalah wanita yang baik dan bijaksana. Pikiran Jerry Yang terbang, dan dia mulai berbicara. Namanya adalah Sandra Yang, dan dia pernah menjadi wanita berbakat nomor 1 di kota Yan. Tapi, tidak ada yang tahu dari mana asalnya, sepertinya segala sesuatu tentang dia tidak diketahui. Sampai kemudian, saat orang itu melihat ibuku, itu adalah cinta pada pandangan pertama. Saat itu, ibuku tidak tahu bahwa orang itu sudah menikah, dan dia tidak tahu siapa orang itu. Orang itu bertahan lama sekali, dan akhirnya berhasil mendapatkan ibuku. Tetapi ketika ibuku tahu kalau dirinya hamil, dan memintanya menikahinya, orang itu akhirnya mengakui identitasnya pada ibuku, dan lagi dia telah menikah. Setelah ibuku mengetahui kebenarannya, dia ingin pergi. Tapi saat ini, keluarga Yuan mengambil grup Yan Chen yang didirikan ibuku. Dia yang tidak punya uang, harus berkompromi demi aku yang ada di dalam perutnya, dan hanya bisa masuk ke keluarga Yuan. Seperti itu, tanpa status apapun, aku tinggal di keluarga Yuan selama bertahun-tahun. Selama bertahun-tahun, kami ibu dan anak mendapatkan banyak penghinaan. Sampai aku berumur 9 tahun, istri orang itu, karena dia khawatir aku akan merampas ahli waris putranya, memaksa orang itu untuk mengusir kami ibu dan anak dari keluarga Yuan, dan bahkan mengusir kami dari kota Yan. Butuh beberapa jam untuk menceritakan ini, dan pada saat Jerry Yang selesai berbicara, Lesikin sudah menangis. Sayang, aku tidak menyangka masa kecilmu begitu sengsara, dan ibu, hidupnya benar-benar sengsara. Lesikin memeluk Jerry Yang dengan erat, dan berkata dengan mata merah. Dia merasa kasihan pada pria ini, dan juga wanita kuat yang menanggung penghinaan selama bertahun-tahun demi putranya. Ibu ditindas seperti ini, apa tidak ada keluarga ibu yang membelanya? Butuh waktu lama sebelum suasana hati Lesikin stabil, dan dia bertanya dengan tatapan bingung. Jerry Yang menggelengkan kepalanya, sejauh yang aku ingat, aku belum pernah mendengar ibuku berbicara tentang keluarganya. Sampai dia meninggal, tidak ada seorang pun di sisinya kecuali aku. Dengan status dan kedudukanmu saat ini, pernahkah kamu berpikir untuk menemukan keluarga ibumu? Lesikin bertanya lagi. Bersambung.